Bapak masih direktur. Nah gini Pak, saya ada masih sebenarnya baru sampaikan bahwasanya perlambatan itu akan dikembangkan dalam konteks keagamaan jadi lebih lagi. Meskipun dalam prakteknya sebelumnya sudah dilaksanakan seperti Kawin Agung dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan saya, ketika ini menjadi fokusnya buatkan dalam konteks agama, bagaimana menyandingkannya dengan konteks pariwisata sehingga seperti yang Bapak sampaikan tadi terjadi pariwisata yang di Prambanan ini hanya sekedar mass tourism, namun lebih ke education tourism atau wisata belajar dan pengalaman. Nah untuk menyandingkan itu seperti apa kira-kira dan target pasarnya tentu apakah hanya di nasional atau bahkan internasional gitu, karena otomatis pasti yang kedua terkait Nungun Pak. Tadi penjelasannya mungkin saya belum nangkep karena kita berdiri ya. Untuk Nungun itu saya sangat mungkin bisa diperjelas lagi Pak Prof terkait dengan sistem yang akan dilaksanakan dengan Nungun ini. Mungkin ada padanannya yang memang bisa dilihat dari aspek di Jawa itu sebenarnya Prambanan tidak berdiri sendiri dulu. Dia harus dilihat dulu dalam lingkaran situs-situs Hindu yang muncul sebelumnya, yaitu Ratu Boko. Ratu Boko, kemudian ada Candijo, itu yang viral kemarin itu. Nah, itu suatu saat wisata religi yang kita bangun itu tidak hanya Prambanan. Jadi dia harus keliling dulu itu, dia punya siklus religi yang harus dia lalui sebagai sebuah garis ya, sebagai sebuah garis, dan garis itu akan muncul satu bentuk pemberdayaan kepada umat itu. Jadi tempat-tempat itu akan dilalui oleh para musafir ini, dan itu akan menguntungkan bagi daerah sekitar. Oleh karena itu Prambanan akan menjadi puncak terakhir dari perjalanan wisata itu. Nah, kemarin kita sudah kerjasama dengan TWC terkait dengan ada satu gerai, kita diberikan satu bangunan kecil untuk menjadi semacam swalayan ritual. Nah, bagi teman-teman atau umat Hindu yang ada di luar yang ingin melakukan wisata religi di situ, tidak perlu membawa bahan-bahan dari luar. Cukup di situ satu tiket sudah dapat seluruh sampai itu dibuat oleh umat Hindu yang ada di sekitar situ. Artinya siklus ekonominya jalan. Jadi dampak dari wisata religi itu tidak hanya dinikmati oleh PWC, tetapi juga dinikmati oleh umat Hindu yang ada di situ. Syukur-syukur tidak hanya umat Hindu, umat yang lain juga bisa di situ berperan. Ada untuk warung makannya, penyediaan fasilitas akomodasinya, kemudian ada transportasinya dan sebagainya. Itu rancangan kita seperti itu untuk Prambanan. Dan yang kedua terkait dengan izin, karena ini seringkali teman-teman juga melakukan wisata religi itu tidak memiliki izin. Nah, izin itu akan dikeluarkan oleh Dirjen Dinas Hindu dan Dirjen Kebudayaan. Kami sebenarnya di MOU itu Dirjen Hindu yang mengeluarkan izinnya, tetapi dalam skala besar itu harus juga izin dari Dirjen Kebudayaan. Nah, kita minta izin, ketika diizinkan yang SOP dan MOU-nya itu sebenarnya harus sudah kita evaluasi karena MOU itu dibuat pada zaman COVID. Jadi jumlah umat yang boleh masuk di zona inti itu hanya 108. Jadi kalau di depan Candi itu 108 orang, itu nggak kelihatan ada orang. Kemarin kita 1000 saja sudah nggak kelihatan orang, karena begitu luasnya. Yang kapasitasnya 10.000 itu isinya 108. Jadi kayak pasirnya deh. Nah, kita akan coba dengan Dirjen Buddha juga akan merevisi itu, karena
situasi sekarang ketika kita mengharapkan wisatawan datang banyak, tiba-tiba dibatasi dengan jumlah yang sangat kecil, itu tentu tidak bagus. Itu persoalan izin. Yang kedua terkait dengan Nuhun. Nuhun ini sebenarnya adalah mirip dengan Islamic Cyber University. Jadi satu payung universitas bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang memerlukan. Yang perlu kita bangun adalah infrastruktur, penyediaan infrastruktur yang bisa kuliah satu kampus, tetapi di kuliah dalam satu ruangan bisa dinikmati oleh seluruh kampus yang ada di jaringan networking. Nah, jadi misalnya Setah Betara Guru Kendari, dia kuliah ekonomi di UNPI. Nah, tidak perlu UNPI, dia kuliahnya di Kendari. Nanti jasanya Universitas Ibu Indonesia. Karena apa? Kalau kita lihat dari pergerakan mahasiswa sesuai dengan undang-undang, mahasiswa di bawah 1000 itu sebenarnya sudah tidak boleh, harus major ke perguruan tinggi yang lain. Nah, rata-rata dari 8 perguruan tinggi kita itu tidak di bawah 1000, di bawah 100. Itu sebenarnya sudah boleh ditutup, tapi kan kita punya kepentingan. Nah, oleh karena itu supaya masyarakat di Kendari yang ingin kuliah di planologi, kuliah di ekonomi, di teknologi, itu bisa terwadahi melalui network ini. Nah, ini tentu akan kami godok lagi tanggal 11 ya. Mohon restu bahwa ke depan ini universitas itu tidak penting gedung sebenarnya. Yang dipentingkan adalah infrastruktur yang berkaitan dengan jaringan internet. Jadi sekarang sudah dikembangkan sebuah sistem, misalnya kita mengambil PhD di Jerman, jadi kuliahnya di Indonesia, tinggal ujiannya aja ke Jerman. Nah, ini semuanya sudah bisa terjadi antar negara. Nah, ini yang masa depan itu besok juga dingin. Kampus-kampus kita akan mengalami degradasi juga, karena persoalannya teknologinya sudah bisa diakses seluruhnya. Jadi transformasi digital dalam dunia pendidikan sesuai dengan evaluasi tadi malam itu memang di perguruan tinggi keagamaan masih kurang dibandingkan dengan UT saja. UT itu kan bisa diakses oleh sampai ke luar negeri. Bahkan orang-orang kampung itu tidak mau kuliah ke kampus, cukup kuliah di rumah dengan modul. Dan sekarang sudah pakai HP, Android. Nah, ini saya kira ke depan akan menjadi harapan kita supaya semua orang yang ingin kuliah tidak harus berbondong ke kota untuk menjadi mahasiswa. Cukup di rumah, tetapi ketika akan diwisuda lalu ke kampus. Dari dan di situ kan modelnya dia di satu kampus, artinya karena secara daring. Nanti keluar sertifikat atau ijazahnya juga dari kalau misalnya Cirebon, kampus apa saya lupa, Cirebon itu. Nah, Luhur ini apakah sama Pak? Gitu? Apakah sama atau beda? Karena tadi Bapak sampaikan ada penjelasan. Sudah ada. Kalau perguruan tinggi agama itu yang sekarang eksis itu satu SDM kurang. Jadi kenapa SDM kurang? Karena untuk membentuk program studi baru sesuai dengan peraturan, sekarang SDM yang harus tersedia dulu. Nah, jika kita buka program ekonomi misalnya di Palu, persoalannya adalah dosen tidak ada. Nah, karena dosen tidak ada, maka anak-anak yang ingin masuk di kuliah di ekonomi dia tidak bisa terwadahi. Karena itu program studi ekonomi akan muncul di Palu dengan program studi yang dari induknya.
Demikian juga nanti kalau ada program studi keagamaan yang mahasiswanya ada di UI, bisa kuliah juga di UI, tetapi nanti jasanya dari Palu. Jadi begitu. Jadi ada kalau dalam sistem pendidikan Muhammadiyah itu kan ada Muhammadiyah Palembang, ada Muhammadiyah Jogja, ada Muhammadiyah Ungu di Surabaya. Itu ada dalam satu induk, tetapi ada yayasan-yayasan yang tersebar itu menjadi satu manajemen, menjadi satu jaringan, dan itu dibenarkan secara undang-undang. Artinya, oke, teman-teman yang mahasiswanya di bawah 100 itu boleh mengikuti kuliah ekonomi di Palu, sehingga di situ pembelajarannya melalui daring ataupun ada SDM yang dimiliki oleh Palu itu bisa ikut mengajar di situ. Yang luringnya, kalau daringnya dari Indo. Nah ini tentu sistem jaringan itu sudah dibuat, sebuah sistem jaringan online itu sudah dibuat sistem. Kemarin gambarnya sudah lumayan bagus karena itu dibuat oleh seorang ahli aplikasi dari Universitas Udayana. Itu bagus sekali. Jadi kita menyediakan satu ruang kuliah, dan siapapun yang dosen akan mengajar di sana, itu seluruh mahasiswa di Indonesia itu akan bisa terlayani dalam satu ruangan itu. Gila ya. Jadi kita tidak perlu bangun kampus besar, tetapi tidak bisa diakses oleh teman-teman di daerah. Saya kira itu. Teknologi udah yang canggih. Dua klasifikasi perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi PTKN, jadi negeri itu ada 4, 1 universitas, 2 institut, dan 1 sekolah tinggi. Jadi sekolah tinggi agama Hindu Buku Turang Singaraja, Institut Agama Hindu Negeri Gede Pujo Mataram, kemudian Institut Agama Hindu Negeri Kampung Kenyang Palangkaraya, dan Universitas Ibu Negeri Ibu Sebagus Guru di Bali. Ini ada 4 yang negeri. Yang swasta itu ada 8 ya, 9 yang akan berafiliasi lagi 1 menjadi 8. Pak Karul, sini Pak Karul. Ini kenapa mereka tidak berminat masuk di sekolah tinggi agama Hindu itu? Karena kalau secara undang-undang 12 2012, sekolah tinggi itu hanya boleh membuka 1 bidang keilmuan. Tidak boleh prodi umum sebenarnya di situ. Tentu karena itu sekolah agama.